Oke, sekarang kita bahas suatu ini yang lumayan rumit ya sebenarnya ya matematisnya nanti karena kita tidak bisa menyelesaikannya secara analitik dan harus membutuhkan komputer ya untuk melihat nanti bagaimana energi dari partikel yang berada dalam sumur potensial berhingga. Ini sangat matematis, jadi saya harap kalian mulai mengumpulkan semangat untuk mempelajari materi ini karena ini sangat penting. Oke, kita bahas pada sumur potensial berhingga. Seperti biasa kita coba gambarkan dulu apa maksud dari sumur potensial berhingga ini ya. Ya, kita punya seumpamanya ini adalah sumbu X dan ini kita punya sumbu Y-nya, mana ini adalah sebagai sumbu X dan ini adalah sebagai potensial ya, sebagai potensial. Oke, nah sekarang kita ambil ya, seumpamanya di titik ini saya punya suatu sumur potensial berhingga seperti ini. Saya punya di titik ini seumpamanya ya, seperti ini ya. Ini besarnya adalah V0 ya, kita ambil ini adalah besarnya V0, ini juga V0. Oke, nah berarti di daerah ini, di daerah dari titik yang kita tinjau ke sini adalah bernilai 0 ya, ini bernilai 0. Dasarnya di sini, dasar sumurnya. Jadi benar seolah-olah seperti sumur ya. Oke, nah untuk kasus energinya lebih besar dari V0, maka jika kita punya arti partikel yang di sini, maka kita sudah pasti bisa menentukan bahwasanya partikelnya akan bisa keluar. Nah, sekarang bagaimana jika energi dari partikel tersebut ya, kita langsung bahas di sini aja. Jika energinya lebih kecil dari V0 namun lebih besar dari 0, artinya ada di antara ini. Ya, kalau kita tinjau tadi secara klasik, maka sudah otomatis maka partikel ini tidak akan bisa keluar, ya kan? Ya, namun kita ingin melihat bagaimanakah partikel yang ada di sini jika energinya lebih kecil dari V0, apakah akan bisa keluar? Ya, oke. Nah, sekarang kita coba bagi daerah kita ini, ada daerah 1. Saya buat ini daerah 1 berarti batasnya kita ambil semuanya ini setengah A gitu ya, minus A/2. Ini adalah positif A/2, berarti simetris ya, ini simetris, kita ambil yang simetris. Tadi simetris apa? Berarti potensial di sini sama dengan potensial di sini ya, jelas ya. Potensial di minus A/2 itu sama dengan potensial di plus A/2, sehingga nanti solusinya merupakan perpaduan antara fungsi genap dan fungsi ganjil, fungsi kosinus dan fungsi sinus ya, itu dicatat. Oke, ya kita punya partikel di sini gitu ya, partikel seperti ini di sini. Oke, nah kita lihat ini daerah 1, ini daerah 2, partikel ada di daerah 2, ini ada di daerah 3. Saya bagi dulu ya. Oke. Nah, ini artinya untuk kasus energi yang lebih kecil dari V0, kita coba tinjau persamaan Schrödinger kita yang umumnya. Ya, seperti tadi, saya langsung buat aja ya. Dalam bentuk D kuadrat psi per dx kuadrat ditambah gitu ya, 2m per h bar kuadrat E dikurang V0 ya. Psi sama dengan 0. Ini adalah persamaan Schrödinger kita. Persamaan Schrödinger. Nah, perhatikan ya, saya ulang lagi ya, bahwasanya persamaan Schrödinger kita ini bergantung kepada nilai dari potensialnya. Jika energinya lebih besar dari potensialnya, maka ini akan bernilai negatif ya. Nah, sekarang kita tinjau bagaimana jika energinya lebih kecil dari V0 ya kan, karena kasus kita ini energi kecil V0, maka kita akan dapatkan, maka nilai ini akan bernilai negatif. Kenapa? Karena E-nya lebih kecil. Kita ambil contoh, jika energinya adalah 3, potensialnya ada 5, maka 3 kurang 5, maka kita akan dapat di sini minus 2. Minus ya jadinya ya. Maka
persamaan ini bisa saya ubah menjadi ke dalam bentuk seperti ini, d kuadrat psi per dx kuadrat gitu ya. Nah di sini kurang jadinya, jadi kurang 2m per h bar kuadrat, atau saya ubah ke dalam bentuk seperti ini, v0 kurang e psi sama dengan 0. Ini kan sama aja ya sebenarnya. Kalau ini saya kalikan ke sini minus menjadi tambah, jadi e kurang v0 ya. Cuman ini lebih mempunyai makna fisis tadi ya, bahwasanya ini menunjukkan bahwasanya energinya lebih kecil dari v0 ya, paham ya. Nah ini kasus untuk energi besar v0 seperti ini, energi kecil v0 seperti ini ya. Nah sekarang kita punya persamaannya, kita ubah d kuadrat psi per dx kuadrat ya, dikurang ini kita ambil k psi ya sama dengan k kuadrat ya, kita ambil k kuadrat psi sama dengan 0. Nah ini berbeda dengan apa yang sudah kita bahas sebelumnya. Coba perhatikan, ini juga nanti menjawab pertanyaan kalian ketika kita membahas bagian potensial dinding. Kenapa ada bagian yang eksponensialnya tidak ada imajinernya ya kan, eksponensial kx, masih ingat ya? Nanti silahkan kalian lihat. Dan jika ada pertanyaan waktu itu saya coba jelaskan di sini. Oke, gimana tadi? Oke. Nah, di sini perhatikan ini. Ini kan kita dapat ini bernilai positif kan? Nah, ini berarti adalah persamaan, ini merupakan bentuk persamaan osilator harmonik kan, osilator harmonik yang sudah sering kita. Nah, ini pada pertemuan sebelumnya saya lupa singgung. Nah, ini ketika energinya kecil v0, ini merupakan bentuk dari persamaan hiperbolik kan ya. Ini adalah persamaan hiperbolik yang mana solusinya nanti adalah berupa bilangan real ya. Maka solusi komponen real ya. Maka kita akan dapat solusinya adalah kita tinjau, tapi kita harus tetap melihat daerahnya ya. Oke. Untuk daerah 1 kita punya psi 1 sama dengan ya a eksponensial k 1x gitu ya, ditambah saya buat m gitu dulu ya, m eksponensial minus k1x. Oke, dan untuk di daerah 3, daerah 2 nya nanti kita punya n, saya buat n eksponensial k1x ditambah d eksponensial minus k1x ya. Nah perhatikan di sini, kita lihat ini, kita lihat bagian ini ya. Apa artinya ini? Perhatikan di sini, berarti kita punya suatu fungsi gelombang yang datang secara eksponensial positif ya kan. Nah lalu ditambah suatu fungsi yang eksponensial negatif ya kan ya. Nah artinya apa? Di negatif tak hingga ini akan bernilai tak hingga kan. Perhatikan nih ya, di negatif tak hingga dia akan bernilai minus tak hingga. Maka ini akan kita set menjadi ya, sehingga atau mungkin kita tuliskan seperti ini aja. Untuk daerah 1 ya, m e pangkat minus k1x di minus tak hingga ya, bernilai minus tak hingga. Maka agar ini juga tidak minus tak hingga, karena ini tadi kan gelombang datang, kita menginginkan gelombang pantulnya tidak bernilai minus tak hingga, karena kalau bernilai minus tak hingga makanya dipantulkan semua kan. Oke ya, diulang kalau nggak paham. Maka kita set di sini m-nya sama dengan 0, sama dengan daerah 3 ya, agar ya, perhatikan nih di sini, gelombang datang masuk ke sini kan, maka kita ingin
nilai yang di sini bukan bernilai tak hingga, karena tidak mungkin dia bernilai tak hingga. Karena apa? Ketika masuk ke sini dia ditransmisikan, baru ditransmisikan lagi, maka otomatis sudah tidak tak hingga lagi, maka dia pasti berhingga. Maka agar itu, dan kita menginginkan fungsi gelombangnya bernilai 0 di minus tak hingga, artinya dia semakin meluruh di positif tak hingga ya. Maka kita akan dapatkan di sini. Nah, saya ulang ya. Jika tadi daerah 1, saya coba ulang dengan bahasa yang lebih sederhana. Jika di daerah 1 kita tinjau di titik minus tak hingga, maka kita dapat di sini eksponensial minus tak hingga, berarti positif tak hingga. Berarti kan tadi kita sudah dapat di sini positif tak hingga, berarti di minus tak hingga, berarti di sana itu bernilai tak hingga lagi fungsi gelombangnya, artinya dipantulkan semua kan. Sedangkan dalam kuantum probabilistiknya dia menembus ini ada gitu ya, kan gitu ya, maka dia ini bernilai 0. Nah sama dengan ini di ya n yang bagian n nya ini di positif tak hingga ya, maka kita set dia bernilai m sama dengan 0. Nah coba perhatikan untuk daerah 1 eksponensialnya. Oke, kita tinjau yang ini ya, eksponensial di minus tak hingga, maka kita dapat di sini menjadi minus tak hingga, minus kali minus tak hingga, berarti positif tak hingga. Eksponensial tak hingga bernilai 0, maka ini nanti akan bernilai 0. Oleh karena itu kita membuat secara matematis ya, kita membuat m-nya bernilai 0 ya, agar ini nanti akan bernilai 0 di sana, nantinya ditransmisikan gitu ya. Nah untuk dn kita lihat, jika dia bernilai di positif tak hingga, komponen ini bernilai di tak hingga, maka dia di sini dia akan bernilai 0. Maka kita set nilai n nya bernilai 0 ya, sehingga C1 sama dengan hanya yang tersisa A eksponensial K1X, lalu C3 sama dengan D eksponensial minus K1X. Jadi datang nanti di sini ditransmisikan lalu dia bernilai 0 di tak hingga kan, eksponensial menurun ya di tak hingga, maka dia akan bernilai 0 di tak hingga kan itu. Sedangkan ini tadi jika tetap ini ada, maka akan susah secara fisis dia akan lihat ketika saya datang, gelombang datang, jika nilai m-nya bernilai, maka ini artinya apa? Jika di minus tak hingga, dia akan bernilai 0, artinya dia akan kembali ke sini, dipantulkan. Sedangkan kasus kita ini nanti akan ditransmisikan, begitu ya fungsi gelombangnya. Nah ini untuk kasus partikel yang berada di sumur potensial tak hingga. Maka jika nantinya potensial ini akan keluar, ya kita tinjau tadi di sini E kecil V0. Jika energinya lebih kecil dari V0, maka secara klasik partikel ini tidak akan bisa keluar. Namun secara kuantum nanti partikel ini bisa keluar dari sumur potensial ini. Ya, oke, kita dapat satu psi 3. Nah sekarang kita lihat bagaimana fungsi gelombang di daerah 2.